sebelumnya kita sudah membahas soal-soal yang ini ya teman-teman, dan sudah mengerjakannya. Nah, di video kali ini kita akan mencoba belajar yang namanya remote access ya teman-teman. Nah, di awal-awal video itu kita sudah pernah membahas yang namanya remote access ya teman. Nah, remote access itu menggunakan kabel yang ini, kabel konsol yang berwarna biru ini. Nah, kita langsung saja membuat contohnya. Misalkan di sini PC-nya, dan di sini menggunakan kabel yang konsol. Lalu kita konekkan. Di sini masukkan yang konsol, dan di sini masukkan yang RS232. Nah, di sini itu untuk mengkonfigurasi itu di Cisco itu menggunakan teks yang CLI. Nah, untuk di real device itu tidak ada ya teman-teman yang namanya teks CLI itu. Harus menggunakan kabel ya teman-teman. Nah, untuk teks CLI itu kan adanya di switch dan di router saja. Ya kan, untuk di Cisco. Nah, pada video kali ini kita akan menggunakan yang kabel ini teman-teman, konsol. Nah, kita langsung ke PC-nya ya teman-teman, masuk ke PC-nya. Lalu kita kalau mau ingin mengkonfigurasinya, kita masuk ke desktop. Lalu kita pilih yang terminal, teman-teman. Nah, di sini kita oke dulu. Di sini kita langsung aja. Misalkan di sini kita masukkan enable, terus konfigurasi terminal, config, maaf teman-teman, typo, konfigurasi terminal. Lalu di sini misalkan n ya teman-teman. Nah, misalkan begitu ya teman-teman untuk komen-komennya. Oke, kita keluar dulu. Yang di masalah itu teman-teman, kabel konsol itu tidak panjang ya teman-teman, paling dari 1 meter, antara 1 meter dan sampai 3 meter doang ya teman-teman. Nah, untuk solusi itu kita ada yang namanya ini kayak ini ya teman-teman, telnet dan SSH. Misalkan di sini kita tuliskan telnet dan SSH. Emang teman-teman, telnet dan SSH teman-teman. Gitu ya teman-teman. Apa sih telnet dan SSH itu? Telnet dan SSH itu adalah untuk memudahkan kita untuk meremote dimanapun dan kapanpun ya teman-teman. Nah, misalkan ini kan PC 12 itu jauh ya dari switch dan router. Nah, ini gunanya telnet itu untuk memudahkannya teman-teman. Nah, di sini tuh kalau ingin mengkonfigurasi atau apa itu harus mempunyai internet ya teman-teman, untuk switchnya dan routernya ya teman-teman. Nah, gitu ya teman-teman untuk pengenalan telnet dan SSH itu ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan mengkonfigurasi yang namanya telnet dan SSH ya teman-teman. Nah, tapi di video kali ini kita akan mengkonfigurasi yang namanya telnet dulu ya teman-teman, SSH ntar ya teman-teman. Nah, yang pertama itu kita harus masuk ke routernya dulu teman-teman. Di sini bentar dulu teman-teman, kok tidak bisa di enter. Oke, nah di sini kita masukkan enable, kita masuk ke mode konfigurasi, masuk ke global konfigurasi. Nah, di sini kita masukkan line VTY 0. Nah, di sini kalian bebas menggunakan huruf apa aja, angka apa aja teman-teman. Kita coba lihat. Nah, di sini tuh kalian bebas menggunakan dari huruf 1 sampai 15 ya teman-teman. Nah, di sini misalkan saya menggunakan huruf angka 2 teman-teman, misalkan. Ntar
Nah, 2 ini agar ini 0 sampai 2 ini adalah untuk berapa saja orang yang masuk berbarengan ya teman-teman. Nah, di sini saya orang masuk berbarengannya cuma 0 sampai 2, artinya berarti 3 ya teman-teman. Di sini kita masukkan lagi. Nah, di sini tuh kita masukkan yang namanya paspor teman-teman. Paspor. Nah, paspor kita menggunakan pasportnya admin aja teman-teman. Admin. Lalu enter. Lalu di sini login. Nah, login itu untuk masukkan di telnetnya teman-teman. Misalkan kita login, masukkan kita telnetnya, masukkan login dan masukkan pasportnya admin ya teman-teman. Oke teman-teman, kita enter. Lalu kita masukkan yang namanya transport input. Nah, di sini kita masukkan bisa telnet, bisa sini bisa telnet, bisa kalau mau SSH kita bisa SSH atau AL teman-teman. Nah, tapi kali ini kita akan mengkonfigurasi telnet, jadi kita menggunakan yang telnet teman-teman. Jadi kita sudah teman-teman, kita exit, enter. Emang teman-teman, kita belum masukkan dulu itunya, transport input telnet, enter. Nah, kita sudah ingin mengkonfigurasi telnet teman-teman, jadi kita exit. Oh, maaf teman-teman, ini ambiguous. Exit. Nah, oke teman-teman. Nah, setelah ini misalkan kita PC berapa aja, misalkan kita PC 11 teman-teman ya. PC 11 itu kita akan mencoba telnetnya. Nah, masuk ke ini telnet dan SSH. Nah, di sini itu kita menggunakan IP-nya, IP address-nya ini teman-teman. Yang VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50. Nah, tapi di sini kita tidak menggunakan yang 0. Kita menggunakan IP gateway-nya teman-teman. Yang dimana semuanya belakangnya 1 ya teman-teman. Coba misalkan di sini kita menggunakan 10.10.10.1. Terus kita connect-kan teman-teman. Connect. Username-nya oh maaf teman-teman, bentar teman-teman. Nah, misalkan kita masukkan ke PC 10 ini teman-teman, kita pergi ke desktop, kita masukkan telnet dan SSH-nya. Di sini kita koneksinya pilih tipenya yang telnet, lalu masukkan IP-nya yang menggunakan IP yang ini teman-teman, IP gateway-nya yang VLAN 10 aja, kita yang menggunakan VLAN 10 gateway-nya. Aduh, kita masukkan .10.10.10.1 teman-teman. Coba kita masukkan ya kan. Nah, di sini kita masukkan paspor tadi admin teman-teman, kita ketikkan saja admin. Nah, di sini saya sudah mengetik tapi kok tidak keluar di sini. Jangan khawatir teman-teman, emang di sini itu privasi jadi tidak bisa melihat teman-teman. Enter saja. Nah, di sini sudah kelihatan teman-teman, saya sudah masukkan pasportnya. Lalu kita end aja teman-teman. Enable. Nah, di sini itu kita tidak bisa masuk ke mode privilege ya teman-teman, karena di routernya kita belum membuat enable secretnya teman-teman. Nah, kita masukkan ke router dulu. Nah, di router kita masuk ke mode enable, terus kita masukkan ke teks dulu. Baik, kita masukkan ke enable secret. Enable secret. Nah, di sini
enable secretnya itu kita misalkan sekolahan.id. Nah, kita menggunakan sekolahan.id ya teman-teman, kita enter. Oke, kita sudah menggunakan sekolahan.id, enable secretnya. Lalu kita masuk lagi. Kita di sini misalkan menggunakan yang 20.20.20.1 VLAN 20 teman-teman. Enter. Enter. Connect teman-teman. Sini masukkan passwordnya admin. Enter. Lalu kita masukkan enable. Nah, di sini kita masukkan yang enable secretnya teman-teman. Sekolahan.id. Enter. Nah, di sini kita sudah masuk mode privilege ya teman-teman. Nah, coba kita ketikkan saja config, kita masukkan ke mode global configuration. Enter. Nah, di sini sudah bisa teman-teman masuk ke global configuration. Oke, segitu dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi telnet. Nah, tapi di mengkonfigurasi telnet kemarin itu kita menganggapnya kurang secure ya teman, karena cuma mengkonfigurasi telnet doang. Nah, di video kali ini kita akan mengkonfigurasi telnet menggunakan username juga ya teman. Nah, di sini kita masuk pada routernya, kita enter, lalu kita masukkan enable, kita masukkan passwordnya dulu, admin, dan masukkan sekolahan.id. Enter. Oh, salah teman-teman, ini ada yang salah. Sekolahan.id. Nah, kita masukkan konfigurasi. Nah, di sini tuh kita membuat username-nya teman-teman. Kita masukkan username admin. Kita misalkan di sini menggunakan admin lagi ya teman, adminnya tapi menggunakan admin 1, dan password admin 1 juga teman-teman. Nah, di sini kita enter, lalu kita masukkan line VTY 02. Kalau enter, nah di sini masukkan login lokal. Nah, di sini tuh kita menggunakan login lokal. Apa bedanya dengan login biasa? Kalau login biasa kan kita suruh masukkan adminnya doang, suruh masukkan paspor doang. Nah, sedangkan admin lokal itu kita ntar suruh masukin dua, masukin username-nya sama paspornya, gitu ya teman-teman. Kita enter, kita masukkan transport input telnet teman-teman, maaf teman-teman, telnet, gitu ya teman. Kita enter, lalu kita exit. Oke, lalu kita masukkan ke PC yang 10 lagi. Kita masukkan ke PC 10, kita masukkan telnetnya, kita masukkan, kita menggunakan yang VLAN 30 teman-teman, 30.30.30.1. kita konekkan,
Nah, di sini kita masukkan username-nya. Tadi username-nya kita apa, teman-teman? Admin 1. Admin 1. Enter. Nah, kita masukkan pasportnya admin 1 juga. Enter. Nah, di sini kita sudah masuk ya, teman-teman. Kita enable. Nah, kita masuk ke enable, kita masukkan pasportnya yang sekolahan.id. Ntar. Oh, mau teman-teman, salah. Sekolahan.id. Enter. Nah, di sini kita sudah bisa masuk ke mode privilege ya, teman-teman. Oke, segitu dulu teman-teman cara belajar Telnet dengan username ya, teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah membahas konfigurasi Telnet menggunakan Oke teman-teman, di video kali ini kita Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah membahas Telnet menggunakan username dengan menggunakan username. Nah, di video kali ini kita akan mengkonfigurasi SSH teman-teman. Nah, kita sama aja ke router dulu. Nah, di sini itu kita masukkan crypto generate crypto. Oh, maaf teman-teman. Kita harus masukkan crypto key generate RSA. Oke, enter. Nah, di sini tuh ada tulisan please define hostname router tan router. Nah, karena defaultnya tuh kita sudah menggunakan router, jadi takutnya kebanyakan. Jadi di sini kita suruh mengganti dari nama router menjadi nama yang lain, teman-teman. Misalkan di sini saya menggunakan namanya sekolahan, teman-teman. Hostname-nya kita menggunakan sekolahan. Lalu kita enter. Nah, sudah berubah kan teman-teman menjadi sekolahan hostname-nya. Nah, di sini kita masukkan lagi crypto key generate RSA, enter. Nah, di sini juga suruh mengganti teman-teman. Please define a domain name first. Nah, di sini kita mengganti jadi IP domain IP domain name sekolahan.id.com. Nah, gitu ya teman-teman. Enter. Lalu kita masukkan lagi crypto key generate RSA, enter. Nah, di sini juga kita disuruh ganti, misalkan di sini kita disuruhnya menggunakan yang ini 4096. Kita masukkan 4096 karena di sini kita disuruhnya masuknya 4096 ya teman-teman. Lalu kita enter. Di sini kita suruh masukkan 4096. Nah, setelah itu kita masukkan line VTY 02 agar 02 ini agar 3 orang bisa saling masuk bersamaan. Kita enter. Nah, kita sudah mengkonfigurasi semuanya.
dari namanya kita sudah ganti, terus yang lainnya sudah kita ganti semua, sininya kita sudah ganti, sudah mengikuti yang ini. Nah, setelah itu kita masuk ke PC-nya ya teman-teman. Kita misalkan di sini. Oke teman-teman, kita coba ke PC 11 ya teman, kita coba apakah sudah bisa tadi. Tadi kita lupa masukkan ininya teman-teman. Transport inputnya kita belum ganti ke SSH tadi teman-teman. Kita sudah masukkan sekarang SSH-nya. Transport inputnya kita coba PC yang 11. Kita masukkan, sudah SSH, kita masukkan. Kita menggunakan VLAN yang 40 teman-teman, 40.40.40.1. lalu kita masukkan username-nya admin 1, lalu kita konekkan. Nah, di sini kita masukkan passwordnya admin 1 enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke mode user teman. Kita masukkan enable. Di sini kita masukkan sekolahan.id enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke mode privilege ya teman-teman. Oke, segitu dulu ya teman-teman pembahasan konfigurasi SSH. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan coba mengkonfigurasi IP address pada switch ya teman-teman. Nah, kita di sini menggunakan switch yang tengah dulu ya teman-teman. Kita masuk, kita enter, kita masukkan mode enable, kita masuk ke mode konfigurasi. Lalu di sini kita masukkan interface VLAN 10. Kita di sini bebas menggunakan VLAN berapa aja, tapi kita di sini menggunakan VLAN 10 dulu teman-teman. Enter. Lalu kita masukkan IP address. Misalkan di sini IP address 10.10.10.99 ya teman-teman, misalkan teman-teman, dan subnet masnya 255.255.255. Enter. Oh, maaf teman-teman, salah teman-teman, belakangnya teman-teman. IP address 10.10.10.99 dan subnet masnya 255.255.255.0. Enter. Lalu kita masukkan IP default gateway-nya ya teman-teman. IP default gateway. IP default gateway-nya kita masukkan yang 10.10.10.1. Enter. Lalu kita exit. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman. Coba kita menggunakan yang VLAN 20 juga. Kita masukin juga. Masuk ke mode konfigurasi. Kita mencoba dua aja ya teman-teman. Kita masuk interface VLAN 20. Kita masukkan IP address 20.20.20.99. Subnet pasnya 255.255.255.0. Enter. Lalu kita IP default gateway. Default gateway-nya kita masukkan 20.20.20.1. Enter. Lalu kita coba lihat ya teman-teman, to show IP interface brief. Lalu kita spasi. Nah, di sini sudah kelihatan teman-teman, VLAN 10 dengan IP segini sudah yes manual up ya teman-teman, artinya sudah masuk ya teman-teman. Dan VLAN 20 juga sudah masuk ya teman-teman. Oke, segitu dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi IP address pada switch, dan di video kali ini kita akan mencoba konfigurasi SSH pada switch ya teman-teman. Nah, sebenarnya sama aja seperti yang di router. Kayak kita masukkan dulu enable untuk global konfigurasi, kayak sama aja seperti crypto key generate. Nah, tapi sebelum itu kita jangan kesini dulu, kita buat namanya dulu ya teman-teman. Nah, kita buat namanya dulu, kita buat namanya hostnya kita kasih namakan SW sekolahan. Nah, kita menggunakan SW sekolahan, enter. Lalu kita IP domainnya, IP domain name SW sekolahan.id.com. Lalu kita baru masuk ke CRG-nya teman-teman. Crypto generate RSA. Nah, baru kita masukkan ke sini ya teman-teman. Lalu kita enter. Lalu di sini kita misalkan menggunakan yang tadi aja 4090 enter. Lalu kita masukkan username admin 2 dan pasportnya username admin 2, pasportnya kita menggunakan admin 2 juga biar gampang ya teman-teman, gampang diingat. Enter. Username admin 2, pasportnya di admin 2. Lalu kita lanjut ke line VT 02. Nah, enter. Setelah itu kita masukkan ke transport input SSH. Oke, enter. Lalu kita login lokal. Nah, kita masuk ke login lokal ya teman-teman, enter. Oke, kita coba dulu pada PC 11 teman-teman. Masukkan sini, kita SSH di sini, kita masukkan IP-nya menggunakan yang 10.10.10.99 dan namanya sini admin 2 connect. Nah, di sini pasportnya kita masukkan admin 2 sekolahan enable. Nah, di sini itu kita belum membuat yang namanya enable secretnya ya teman-teman. Kita akan buatnya lagi di switch teman-teman. Nah, kita balik lagi ke switch. Sini kita exit dulu. Exit. Nah, lalu kita masukkan enable secret. Enable secretnya kita menggunakan sekolahan.id. Lalu kita enter teman-teman. Kita menggunakan enable secretnya, kita menggunakan sekolahan.id ya teman. Lalu kita silang. Lalu kita coba PC yang ini aja teman-teman, 12. Sama kita masukkan, kita coba menggunakan yang 20 aja teman-teman. 20.20.20.99. Lalu sininya admin 2
connect. Dan passwordnya kita masukkan admin 2. Kita masukkan kode privilege enable. Nah, di sini kita masukkan sekolahan.id. sekolahan.id. Nah, di sini kita sudah masuk ke mode privilege ya teman. Oke, segitu dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.